Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Prof. Nurul, Bu Rara, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai metode penelitian Research dan Development. Adapun anggota kelompok kami ialah yang pertama, Para Apriliani Nursandi, yang kedua, Femi Setiawati, yang ketiga, Firda Fitratul Unsa, yang keempat, Firda Nur Aini, yang kelima, Firzilaria Anggraini, dan yang keenam ialah Priska Priroida Pantriastuti. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian konsep R&D. Menurut Hanafi tahun 2017, R&D merupakan salah satu metode penelitian untuk mengeluarkan produk baru dengan cara uji keefektivitas metode tersebut. Sedangkan menurut Zakaria dan kawan-kawan tahun 2020, R&D merupakan yaitu metode penelitian yang mengembangkan dan menyempurnakan produk sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, metodologi penelitian R&D yaitu suatu penelitian dengan tujuan menciptakan produk baru dan diuji keefektivitasnya berdasarkan metodenya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Femi Setiawati akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penelitian R&D, yaitu yang pertama potensi dan masalah. Potensi merupakan segala sesuatu yang apabila didaya gunakan akan menghasilkan nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dan dapat mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya yang poin ketiga yaitu desain produk. Produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil akhir dari kegiatan research and development adalah gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Yang keempat yaitu validasi desain, merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Yang kelima yaitu perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar media dan materi, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk diminimalisir dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti itu sendiri yang akan menghasilkan produk tersebut. Yang keenam yaitu uji coba produk. Pengujian dilakukan dengan tujuan mendapat informasi apakah program tersebut lebih efektif dibandingkan dengan produk yang lama. Yang ketujuh yaitu revisi desain. Jika pengujian dan efektivitas program pembelajaran baru pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa program pembelajaran baru ternyata lebih efektif dari program pembelajaran yang lama, maka akan menggunakan program pembelajaran yang baru. Jika perbedaan sangat signifikan, maka program pembelajaran tersebut dapat diberlakukan pada kelas yang lebih luas di mana sampel tersebut diambil. Yang poin 8 yaitu uji coba pemakaian. Dalam operasinya, program tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut dan secara terus-menerus. Poin ke-9 yaitu revisi produk. Revisi produk dilakukan apabila dalam pemakaian produk lembaga pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Yang poin ke-10 yaitu produksi massal. Apabila produk pembelajaran baru tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian, maka produk tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Frizilaria Anggraini akan menjelaskan terkait tujuan metode penelitian R&D. Menurut Harayati, tahun 2012, menyatakan bahwa tujuan metode penelitian ini untuk menemukan, mengembangkan, serta memvalidasi suatu produk. Sementara itu, Prasetyo mengemukakan tahun 2012 yaitu tujuan penelitian ini untuk mengumpulkan suatu informasi terkait masalah atau potensi yang dapat dikembangkan. Dari kedua tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengumpulkan informasi, mengembangkan, serta menganalisis informasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini saya Friska Priraida akan menjelaskan tentang karakteristik R&D. Menurut Hanafi dalam Pangasi 2019, karakteristik R&D yaitu dalam penelitian masalah yang sedang dihadapi atau ingin masalah yang akan dipecahkan benar-benar terjadi dalam realita dengan usaha inovatif untuk menyelesaikan. Selanjutnya, menurut Parks and Cal dalam Hanafi 2017, 1. Melakukan studi atau penelitian awal atau pendahuluan guna mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal atau pendahuluan. Yang ketiga, dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Dan yang terakhir, melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Firda Nur Aini akan menjelaskan mengenai contoh penelitian Research and Development yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Promosi Statis di SMK Negeri 1 Pengasih. Penulis dari penelitian ini yaitu Zakia Rahayu Asih dan Widya Bakti Sabatari MSN pada tahun 2015 yang bertempat di SMK Negeri 1 Pengasih dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan angket. Adapun langkah-langkah pengembangan data dalam penelitian tersebut yaitu yang pertama, melakukan wawancara kepada guru pengampu mata pelajaran promosi statis dan siswa untuk mengetahui kebutuhan produk. Yang kedua, membuat angket untuk memperoleh data penilaian kualitas kelayakan media yang dikembangkan. Yang ketiga, menguji kelayakan produk melalui uji ahli materi. Yang keempat, menguji kelayakan produk melalui ahli media. Yang kelima, menguji kelayakan menurut penggunaan oleh siswa dengan melakukan uji skala kecil dan uji skala besar, dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil pengembangan dalam bentuk diagram, kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang berisi hasil uji kelayakan. Selanjutnya, saya, Firda Fitratul, akan menjelaskan mengenai contoh penelitian Research dan Development. Salah satu artikel yang menggunakan jenis penelitian Research dan Development ialah pengembangan sistem informasi manajemen inventaris barang yang dilakukan di SMAN 2 Malang. Penulis artikel ini ialah Purbaning Dharmasanti, Satriawagung Wicaksono, dan Yusi Tironi Musityo. Artikel ini ditulis pada tahun 2019 yang bertempat di SMAN 2 Malang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur. Langkah-langkah pengembangan data dalam artikel ini yang pertama ialah melakukan identifikasi masalah melalui wawancara kepada petugas sarana dan prasarana sekolah. Kemudian, melakukan studi literatur untuk mendukung landasan teori dalam penelitian. Yang ketiga, melakukan analisis kebutuhan menggunakan metode pengamatan dan wawancara. Yang keempat, melakukan perencanaan sistem berdasarkan analis kebutuhan. Yang kelima, implementasi hasil perencanaan sistem. Yang keenam, melakukan pengujian menggunakan uji kompatibilitas dan uji penerimaan SEM. Berikut daftar rujukan dari materi yang kelompok kami presentasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.